Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen, podcastnya anak-anak Alsen. Para pendengar Siniar Alsen semua, hari ini kita masih berada dalam sesi promosi untuk para calon ketua OSIS. Kemarin sudah ada Farah Almira, kemudian sudah ada Laksamana Gilang, dan Ahmad Syafwatila. Hari ini ada calon ketua OSIS yang lain, kali ini perempuan dan datang dari kelas 8B, bersama dengan promotornya dari kelas 9A. Kita sambut sama-sama Alia Farah Sabita dan juga Evolet Putri Karisa. Tepuk tangan dong. Gimana Bita, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Pak. Kak Fofo gimana? Sehat juga dong Pak. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah sehat ya sampai hari ini ya. Oke. Bita ini dari kelas 8B sebagai calon ketua OSIS dan juga Fofo sebagai promotornya dari kelas 9A. Sebelum ngomongin soal OSIS ya, gimana ceritanya kelas 9 jadi promotor kelas 8? Nah, itu gimana ceritanya? Itu saya tiba-tiba di chat Bita, kalau misalnya mau jadi promotor nggak gitu. Terus kayak kan aku juga udah pernah jadi promotor gitu, jadi kenapa enggak lagi gitu, karena udah punya pengalaman juga gitu. Jadi Fofo tahun lalu juga jadi promotor Kak Raisya yang sekarang jadi ketua OSIS ya. Iya Pak. Jadi Fofo sudah berhasil nih jadi promotornya Raisa, alhamdulillah. Iya, Sekarang mencoba untuk jadi promotornya Sabita juga, walaupun kelas 9 ya. Iya. Kalau kelas 9 kan berarti udah lengser nanti ya, digantikan ya. Iya Pak. Oke deh. Oke, sekarang kita akan ngobrol sedikit bersama Bita dan Fofo terkait dengan program, visi misi, kemudian kira-kira apa sih yang mau dilakuin di OSIS tahun depan. Tentunya kan pasti banyak dong rencana-rencana yang mau dibikin dong. Ya, saya mau tanya-tanya nih. Pertama dari Sabita dulu. Ya Pak. Motivasi awal kamu. Kenapa kamu mau mencalonkan diri menjadi ketua? Ada apa? Motivasi awal tuh karena pertama-tama ya, saya ngerasa tuh saya pertama produktif gitu. Kamu merasa dirimu produktif? Iya, itu pertama kayak aku keren ya gitu. Pertama sih dari situ ya Pak. Berarti ada rasa dalam diri ya. Iya. Kayaknya gue bisa nih gitu ya. Benar. Oke. Produktifnya dalam hal apa? Produktifnya tuh dalam kayak memanage waktu gitu, saya bisa ngerasa keren gitu, saya bisa ngelakuin apa yang memang seharusnya kamu lakukan gitu ya, dan itu tepat pada waktunya selesai gitu ya. Iya, betul. Oke, berarti manajemen waktunya kamu sudah oke. Kayak apa lagi? Terus saya tuh ngerasa saya ini pinter bergaul Pak. Gitu. Saya modal punya, modal utama tuh. Saya punya banyak kenalan di angkatan saya, di angkatan kakak kelas alhamdulillah lumayan banyak. Atau mungkin kayaknya saya doang yang kenal, cuman kakaknya nggak kenal sama saya. Oh gitu. Mungkin bisa jadi. Mungkin. Atau mungkin perasaan kamu aja, mungkin mereka juga kenal kamu, cuman memang intensitas ngobrolnya aja yang kurang. Iya benar. Kalau adik kelasnya? Adik kelas alhamdulillah banyak juga dari ini sih Pak, ekskul. Oh, dari ekskul. Kamu ekskul apa? Paduan suara. Nyanyinya bagus nih. Iya, bagus banget Pak. Bita tuh keren. Oke, berarti itu motivasi awalnya ya, karena memang ada produktivitas dari dalam diri kamu, kemudian kamu punya banyak kenalan, baik itu dari angkatan, kakak kelas, adik kelas, termasuk Fofo ya kenalannya ya. Iya dong. Oke. Dan juga punya banyak kegiatan, salah satunya ekskul Padus gitu ya. Oke. Kalau mau mencalonkan diri jadi ketua kan berarti kamu harus belajar. Belajar itu artinya harus mempelajari apa yang udah bagus di kepengurusan saat ini, apa yang masih kurang dan harus ditingkatkan. Dari Bita sendiri terhadap itu tadi ya, menurut kamu gimana? Yang sudah bagus apa dan yang kurang itu apa? Yang bagus tuh kayak kegiatan yang kemarin studi banding ya. Studi banding OSIS, itu alhamdulillah saya bisa ikut ya Pak. Itu menurut saya bagus sih. Karena kan kita bisa saling tuker kegiatan, tukar pikiran. Terus kita bisa tahu OSIS SMP ini bagus ya, ada kegiatan ini gitu.
Yang menurut saya kurang tuh ini mungkin kayaknya nggak cuma di OSIS ya Pak, cuman yang menurut saya penting itu budaya membaca sih Pak. Literasi. Sebenarnya nggak jauh-jauh, saya sendiri juga lebih seneng dengerin podcast Pak daripada baca. Oh iya. Cuman kan niat saya ya kita ubah bareng-bareng gitu Pak. Makanya sekarang itu banyak banget di YouTube itu kayak baca cerpen tapi di YouTube kan, jadi orang itu bukan baca tapi mendengarkan kayak gitu. Puisi pun dibaca kemudian dimasukkan YouTube. Jadi orang tidak membaca puisi tapi mendengarkan puisi. Kayak gitu-gitu banyak tuh sekarang. Berarti dari sisi membaca ya, literasi ya, baik itu OSIS ataupun di luar OSIS. Kemudian yang sudah bagusnya apa tadi? Yang bagus studi. Studi banding OSIS tadi ya. Studi banding OSISnya kemarin kita ke Solo ya. Solo bagus tuh kemarin. Sekolahnya juga bagus-bagus ya, Al-Azhar. Saya nggak ikut loh Pak. Oh iya, nggak ikut. Dia rooming sendiri dong ya. Iya. Oke deh, maaf ya Popo ya. Iya nggak apa-apa. Oke, itu tadi tentang program yang sudah oke dan yang masih belum. Kira-kira kalau kamu nanti mau jadi, kamu nanti terpilih jadi ketua, program apa yang mau kamu jalankan di kepengurusan kamu? Program pertama yang itu tadi masuk ke dalam program saya Pak, yang literasi budaya, tadi, budaya literasi, membaca ya, oke. Budaya membaca. Nah nanti saya sih rencananya mau mengusulkan kepada sekolah untuk kita adain perkunjungan ke perpustakaan nasional. Kunjungan ke perpusnas, oke, ya, belum, bagus. Ada lagi selain dari segi literasi? Saya sih kepikirannya ini ya Pak, mungkin fashion show. Kalau hari Kartini itu Citayam Fashion Week gitu. Iya, kayak gitulah modelannya. Oke. Jadi bisa di hari Kartini, bisa di hari batik mungkin ya. Jadi fashion dari keragaman batik ya, bisa juga tuh. Oke. Kayaknya bakalan seru sih. Oke, itu ya Bita ya. Jadi ada beberapa program yang sudah dijelaskan oleh Bita. Mungkin bukan mungkin ya, tapi saya yakin banyak sih sebenarnya programnya. Cuman keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa semuanya disampaikan. Oke, terus satu lagi pertanyaan buat Bita. Kenapa anak-anak Alsen itu dari kelas 7, 8, 9 ataupun bahkan Bapak Ibu guru, kenapa harus memilih Bita? Kenapa nggak yang lain? Kan ada 7 orang calon lain yang menjadi ketua OSIS. Kenapa harus Bita? Pertama, karena saya keren. Iya dong Pak. Modal percaya dirinya oke ya berarti ya. Siap. Satu lagi? Ada lagi? Kedua itu saya ngerasa saya punya banyak kenalan. Banyak kenalan, oke. Jadi mungkin itu bisa membantu. Komunikasi berarti ya. Iya. Di segi OSIS berarti bisa menjadikan OSIS itu sebagai wadah aspirasi karena banyak yang kenal kamu begitu ya. Oke, ada lagi? Terus karena saya bisa peduli sama orang gitu Pak. Saya rasa dengan saya peduli sama orang, orang lain tuh seneng sama saya karena dia merasa aku dipeduliin gitu Pak. Oke, berarti memiliki sifat yang empatinya tinggi gitu ya, kepedulian sama teman-temannya tinggi. Itu ya berarti ya beberapa alasan yang bisa menjadikan kamu itu sebagai sebagai ketua OSIS dibandingkan yang calon yang lain begitu ya? Iya. Oke, siap. Selanjutnya kita ke promotornya nih ya. Kita tanya-tanya ke Vovo nih. Vovo, dari banyaknya calon gitu kan. Tadi kan kamu cerita Bita menghubungi kamu gitu ya. Tapi kan bisa aja kamu tolak dong. Iya bisa. Iya, bisa aja kan kamu tolak. Terus mungkin nanti ada calon lain yang menghubungi kamu gitu kan. Nah, di antara 8 calon ketua OSIS ini, kenapa kamu mau jadi promotornya Bita? Soalnya Bita itu, aku ngelihat kayak Bita itu berpotensi banget buat jadi ketua OSIS. Terus habis itu dia kan ngirim visi misinya tuh pas aku baca keren banget dan jelas gitu. Jadi kamu sudah tahu ya visi misinya apa saja gitu ya. Oke. Terus keren visi misinya bagus. Visi misinya bagus. Terus ya pokoknya Bita tuh berpotensi banget deh jadi ketua OSIS gitu. Berpotensi banyak bakatnya gitu ya yang bisa digali dari dia. Benar. Oke. Jadi itu beberapa alasan kenapa kamu mau begitu ya. Iya. Terus kalau nanti jadi promotor kan berarti harus gitu. Gimana tuh? Harus bisa
membujuk, bisa memberikan kalimat atau kata-kata yang memotivasi orang lain untuk memilih Sabita. Itu udah disiapkan belum nih kira-kira nih sebagai promotor? Udah sih Pak, maksudnya kayak. Tapi kayak kurang, kayak masih agak kurang yakin ya. Udah Pak. Kalimatnya ya. Kayak ini pertanyaannya itu kayak gimana membujuk orang biar milih Bita gitu kan ya. Ya Bita sendiri udah bisa ini sih Pak, kayak mengajak orang buat milih dia gitu Pak. Gitu dia tuh kayak diri dianya sendiri tuh udah keren banget gitu. Berarti kamu nggak terlalu berat kerjanya ya? Iya karena dia sendiri udah. Iya benar. Oke. Berarti memang apa sih namanya, pickable ya? Bener nggak saya? Pickable tuh apa ya? Ini loh yang gampang dipilih gitu loh. Iya. Bener nggak sih bahasanya? Iya benar. Bener ya. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang keunggulan dari Bita selain yang tadi Bita ceritakan, Vovo itu ngelihat Bita unggulnya apa dari calon-calon yang lain? Kan dia ini apa dari cara ngomongnya Bita. Cara bicaranya. Cara bicara Bita tuh pede banget gitu Pak. Pede banget. Jadi kalau ngomong di depan umum itu tuh bagus gitu. Nah terus Bita kan juga paduan suara nyanyi gitu kan. Terus suaranya juga bagus. Nyanyinya merdu. Iya benar. Terus banyak sih Pak. Banyak ya. Banyak banget. Kemarin sih saya sempat ngerekam Bita nyanyi waktu kelas 7 Iya, ada nyanyi Suwe Ora Jamu, ada apa Tulus ya. Tulus, manusia kuat gitu kan. Iya. Ada juga. Terus dari situ mulai tuh baru ada anak-anak lain yang mencoba untuk ikutan. Mungkin karena ngeliat video-video itu juga ya. Jadi inspirasi gitu ya, menjadikan inspirasi. Oke. Jadi itu ya gitu. yang apa namanya nilai keunggulan yang kamu lihat dari Bita ya. Iya. Oke, mungkin terakhir ya untuk Bita dan Vovo, saya mau kasih kamu kesempatan untuk promosi, untuk ngomong ke para pendengar Alsen. Ini insya Allah nanti 5 juta yang nonton. Banyak ya. Banyak ya Pak. Kamu sampaikan, minta dukungan mereka agar memilih kamu pada saat hari pemilihan nanti. Silakan dari Bita dulu. Aku dulu. Hai semuanya. Pilih aku, kalian jangan sampai nyesel ntar nggak pilih aku loh. Aku nih literally gitu. Pokoknya jangan lupa pilih aku ya. Oke, jangan lupa untuk memilih Bita ya, Alia Farah Sabita Larasati. Selanjutnya boleh dari Kak Vovo sebagai promotornya. Silakan Vovo. Halo semua, jangan lupa pilih Bita karena Bita itu keren banget. Terus promotornya juga pasti keren banget. Jadi jangan lupa pilih Bita. Oke, kalau kalian pilih yang lain, awas ya. Kalau pilih yang lain awas ya gitu ya. Oke, semuanya jangan lupa untuk memilih Bita pada saat hari pemilihan ketua OSIS nanti, gitu ya, untuk OSIS Alsen yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga Bita serta Vovo. Saya tutup dulu podcast hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di podcast berikutnya dengan calon ketua OSIS yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.